Gianni Infantino akhirnya buka suara. Negara-negara calon lawan Indonesia di FIFA Series 2026 ternyata bukan tim biasa. Bahkan ada yang langganan 8 besar Piala Dunia. Siapa saja mereka? Sebelum videonya, bantu untuk subscribe dan like ya guys. Keputusan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 langsung mengguncang dunia sepak bola internasional. Dalam sebuah momen resmi yang disiarkan global, Presiden FIFA Gianni Infantino berdiri di podium dan mengumumkan kabar yang membuat jutaan pecinta sepak bola Indonesia terkejut sekaligus bangga. Dengan suara tegas, ia menyebut bahwa Indonesia akan menjadi pusat perhatian baru dalam kalender sepak bola dunia. Sorotan semakin tajam ketika Infantino tidak hanya mengumumkan status tuan rumah, tetapi juga secara langsung menyebut 3 negara besar yang akan tampil di Indonesia. Ia menyampaikannya dengan penuh penekanan bahwa negara-negara tersebut bukan sembarang tim, melainkan negara berpengalaman, bertabur bintang, dan memiliki rekam jejak kuat di Piala Dunia. Nama Prancis disebut pertama kali oleh Presiden FIFA, dan seketika ruangan konferensi pers berubah menjadi riuh oleh gemuruh kamera. Mata dunia langsung tertuju pada Indonesia karena Prancis adalah juara dunia 2018 dan finalis 2022. Negara dengan skuad elit yang dihuni pemain kelas dunia seperti Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Ousmane Dembele, Ibrahima Konate hingga Kingsley Coman. Infantino menjelaskan bahwa kehadiran Prancis bukan hanya sebagai lawan pertandingan biasa, tetapi sebagai alat ukur kualitas bagi timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa menghadapi kecepatan Mbappe dan kedisiplinan pertahanan Prancis akan memberi pengalaman yang belum pernah dirasakan Indonesia sebelumnya. Ia percaya pertandingan itu bisa menjadi titik balik dalam perjalanan timnas menuju panggung internasional yang lebih besar. Negara kedua yang diumumkan adalah Costa Rica, tim yang selalu tampil stabil di kawasan CONCACAF dan berulang kali lolos ke putaran final Piala Dunia. Costa Rica dikenal sebagai tim yang tidak banyak bicara, tetapi memiliki disiplin taktik yang kuat dan pertahanan yang sulit ditembus. Infantino menilai bahwa Indonesia membutuhkan lawan seperti ini untuk mengasah ketajaman lini serang. Nama Keylor Navas langsung menjadi sorotan utama ketika Costa Rica diumumkan. Mantan kiper Real Madrid itu disebut sebagai salah satu penjaga gawang paling berpengalaman di dunia. Menurut Presiden FIFA, melawan tim yang memiliki kiper setangguh Navas akan menguji mental para penyerang Indonesia, sekaligus meningkatkan kemampuan eksekusi di depan gawang. Mesir menjadi negara ketiga yang diumumkan. Tim raksasa Afrika dengan segudang prestasi dan gaya bermain yang agresif. Nama Mohamed Salah menjadi ikon terbesar mereka. Seorang superstar dunia yang baru saja membawa Liverpool meraih gelar Premier League. Ia dianggap sebagai salah satu pemain paling berbahaya di sepak bola modern. Infantino percaya bahwa karakter permainan Mesir yang cepat dan intens akan memberikan tantangan yang berbeda bagi Indonesia. Ia menyebut bahwa melawan Salah akan menguji kecepatan, ketahanan fisik, dan kecerdasan taktik para pemain bertahan Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus siap menghadapi serta membaca pergerakan Salah yang terkenal sulit diprediksi. Dalam penjelasan lebih jauh, Presiden FIFA mengatakan bahwa FIFA Series bukanlah pertandingan persahabatan biasa. Ini adalah proyek besar FIFA untuk membantu negara-negara berkembang agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Turnamen mini ini dirancang agar negara peserta mendapatkan pengalaman bermain melawan tim yang memiliki kultur sepak bola berbeda. Infantino juga menjelaskan alasan utama mengapa Indonesia dipilih sebagai tuan rumah. Menurutnya, perkembangan sepak bola Indonesia dalam 2 tahun terakhir melampaui banyak ekspektasi FIFA. Ia menyebut pencapaian Indonesia di Piala Asia 2024, perjalanan mengejutkan ke semifinal Piala Asia U23, hingga keberhasilan menembus babak 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai bukti nyata kebangkitan besar sepak bola nasional. Ia menambahkan bahwa atmosfer Stadion Indonesia menjadi faktor yang sangat menentukan. Supporter Indonesia disebut sebagai salah satu yang paling bergairah, penuh kreativitas, dan memiliki energi yang mampu mengguncang dunia. Infantino mengatakan bahwa atmosfer seperti itu sangat cocok untuk menggelar turnamen berskala internasional. Keputusan ini rupanya memicu reaksi besar dari Thailand. Media olahraga mereka, Siam Sport, langsung menurunkan laporan pedas. Dalam artikelnya, mereka mengaku iri dan mempertanyakan mengapa FIFA memberikan kepercayaan sebesar itu kepada Indonesia, sementara Thailand merasa lebih pantas jika melihat ranking FIFA dan prestasi regional. Media Thailand itu bahkan menuduh bahwa FIFA terlalu memanjakan Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Mereka mengatakan bahwa perbedaan ranking FIFA antara Thailand dan Indonesia semestinya menjadi pertimbangan penting. Thailand berada di posisi 95, sementara Indonesia di posisi 122. Bagi mereka,
Fakta itu sudah cukup menunjukkan siapa yang lebih layak menjadi tuan rumah. Siam Sport juga membawa-bawa soal tradisi AFF. Menurut mereka, Thailand jauh lebih unggul dengan 7 gelar juara AFF, sedangkan Indonesia belum pernah juara. Mereka mempertanyakan bagaimana negara dengan tradisi regional yang lebih kuat justru tidak dipilih oleh FIFA. Kekesalan media Thailand semakin menjadi ketika mengetahui bahwa mereka bahkan tidak diundang sebagai peserta FIFA Series. Mereka menyebut hal itu sebagai penghinaan besar terhadap sepak bola Thailand. Mereka percaya bahwa minimal, Thailand seharusnya mendapatkan satu tempat di turnamen tersebut mengingat sejarah panjang mereka di Asia Tenggara. Dalam nada yang semakin panas, Siam Sport menuliskan tuduhan bahwa Indonesia mendapat posisi tuan rumah karena hubungan dekat dengan FIFA. Mereka bahkan menyebut adanya kemungkinan tekanan politik dan ekonomi, serta sempat menuduh adanya sogokan, meski tanpa bukti apapun. Tudingan itu akhirnya membuat FIFA turun tangan. FIFA mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan alasan objektif mengapa Indonesia dipilih. Dalam pernyataan tersebut, FIFA secara tegas membantah bahwa keputusan mereka dipengaruhi faktor politik, ekonomi, atau kedekatan personal. FIFA menegaskan bahwa prestasi Indonesia dalam 2 tahun terakhir jauh lebih penting dibanding ranking FIFA. Mereka menyebut bahwa ranking bisa turun naik, tetapi pencapaian di turnamen resmi menjadi indikator paling valid untuk menilai kualitas sebenarnya sebuah negara. Mereka mengingatkan bahwa Piala AFF bukan turnamen resmi FIFA, sehingga tidak bisa dijadikan tolok ukur internasional. Sebaliknya, pencapaian Indonesia di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia justru menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dalam penjelasan itu, FIFA menyebut bahwa supporter Indonesia memberi dampak besar terhadap pengalaman menonton sepak bola. Mereka menilai bahwa atmosfer supporter Indonesia tidak ada tandingannya di Asia Tenggara. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan kuat untuk memilih Indonesia sebagai tuan rumah. FIFA juga memuji kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan event besar. Mereka menyoroti keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Mereka mengatakan bahwa Indonesia menunjukkan profesionalisme tinggi dalam persiapan, keamanan, infrastruktur, hingga penanganan penonton. FIFA menilai bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi setiap menjadi tuan rumah turnamen bergengsi. Mereka menyebut bahwa kesiapan stadion, transportasi, hingga dukungan pemerintah berada pada level yang sangat baik. Hal ini membuat FIFA yakin bahwa Indonesia bisa memberikan pengalaman penyelenggaraan terbaik untuk FIFA Series 2026. Dalam pernyataannya, FIFA juga memberikan pesan halus untuk Thailand. Mereka menyebut bahwa prestasi regional tidak cukup untuk mendapatkan panggung internasional. Negara yang ingin diakui dunia harus mampu bersaing di turnamen resmi FIFA dan AFC, bukan hanya di Asia Tenggara. Dengan pengumuman ini, Indonesia kini menjadi pusat perhatian baru. Bagi publik Indonesia, keputusan ini menjadi bukti bahwa kemajuan sepak bola Indonesia benar-benar diakui dunia. Para pemain dan pelatih kini memiliki kesempatan emas untuk menguji diri melawan tim-tim kelas dunia. Para pendukung sepak bola tanah air pun langsung menantikan momen ketika Prancis, Costa Rica, dan Mesir datang ke Indonesia. Banyak yang yakin bahwa turnamen ini bisa menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, sekaligus pembuktian bahwa Indonesia benar-benar sedang berada di jalur kebangkitan besar. Semakin dekat menuju tahun 2026, harapan masyarakat semakin tinggi. Turnamen ini dianggap sebagai kesempatan besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan lagi sekadar penggembira, tetapi negara yang siap bersaing dan terus berkembang. Masyarakat berharap bahwa pengalaman ini akan memperkuat mental pemain, mengasah kemampuan taktik pelatih, dan membuka pintu lebar-lebar bagi Indonesia menuju panggung sepak bola dunia.